Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Benpalet dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya di Sofa Merah. Dimana dalam kesempatan ini saya akan mencoba mereview salah satu buku yang berjudul Road to Jannah atau Jalan Menuju Surga dari Bobby Afrizan Saputra. Bergerak positif. Dalam buku ini salah satunya adalah menjelaskan bagaimana tujuan hidup kita, dari mana kita berasal dan dari mana pula kita akan kembali. Pada dasarnya kita semua berasal dari surga, karena roh itu sendiri adalah suci, roh itu ada nur atau cahaya yang benar. Namun di perjalanannya mungkin banyak yang tersesat sehingga tidak lupa akan jalan pulang. Intinya kehidupan dunia ini adalah bersifat panah dan suatu saat kita akan kembali kepadanya. Dalam mana ruh kita yang suci akan kembali ke surga, jasad kita akan dimakan tanah, dan jiwa kita akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Namun sebelum itu, sebagai umat, marilah kita bersama-sama bercita-cita menjadikan surga sebagai cita-cita tertinggi kita. Karena di surga penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah janjikan di dalam Al-Quran. Di surga sendiri Allah telah menjadikan beberapa tingkatan, ada 7 tingkatan surga. Di antaranya surga Firdaus, surga Adnin, surga Naim, surga Mahwah, surga Darussalam, surga Muqamah, surga Maqamun Amin, dan surga Uldi. Jadi ayat tingkatan surga yang Allah sediakan berdasarkan tingkat amalan-amalan yang dilakukan kita ketika berada di dunia. Namun ada beberapa sahabat Nabi yang telah mendapatkan jaminan surga. Di antara mungkin ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Sa'id bin Waqqas, dan yang lain-lainnya. Yang jadi pertanyaannya, kita bertanya kepada mereka, ya amalan apa, perbuatan apa yang telah mereka lakukan sehingga Allah telah menjamin orang-orang tersebut, sahabat-sahabat para nabi itu, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita mendapatkan salah satu amalan-amalan mereka sehingga kita pun akan bisa mengikuti jejak para sahabat Nabi untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Namun di samping itu juga kita harus mengetahui penghalang-penghalang apa, hal-hal apa yang menjadi penghalang sehingga kita tidak bisa masuk atau bergabung dengan sahabat-sahabat atau para sahabat Nabi yang dijamin Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya penghalang perjalanan menuju surga, di antaranya satu, jangan duakan Allah, menentang Rasulullah, menghina sahabat Rasul, memakan harta orang lain, suka memakan riba, pacaran dan berzina, berjudi, minum khamar, sihir, ilmu hitam, homoseksual, menikah dengan mahram, riya beramal, dan banyak lagi hal-hal lainnya yang akan menjadi penghambat kita dalam menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Namun di samping penghalang-penghalang itu kita juga harus mengambil langkah-langkah untuk menjadi penghuni surga. Adapun langkah-langkah menuju surga itu antara lain taubatan nasuha, khusyuk dalam sholat, tazkiyatun nafs, memuliakan orang tua, menyukai berpuasa, berkata baik, menepati janji dan jujur, bersedekah dan zakat, menjadi pedagang yang jujur, pemimpin yang adil, beribadah umroh, haji dan mamur, dan istiqomah. Itulah diantaranya jalan menuju surga serta penghalang-penghalang dalam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya pilihan untuk hidup di surga adalah pilihan harus diusahakan dengan semaksimal mungkin. Karena bagaimanapun juga surga adalah penuh dengan kenikmatan-kenikmatan Allah. Betapa indahnya surganya Allah, betapa nikmatnya hidup di sana. Tentu untuk mendapatkan itu semua kita tak boleh berleha-leha, bermalas-malasan dalam ibadah.
Semua butuh perjuangan dan pengorbanan yang begitu besar. Karena itu setiap kita mesti berlomba dalam agenda-agenda kebaikan. Semoga kita termasuk salah satu penghuni surga dengan seizin Allah. Amin ya robbal alamin. Itu saja sekitar review dari saya. Moga-moga kita akan bertemu di kesempatan dari akan datang. Khairul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Palet, salam Sopa Merah.